lagi di vlog Sandung Kawin. Yes. Kita senangnya ini ya menghadapi mara bahaya menjelang gelap gitu loh. Ini udah mau maghrib, jelang-jelang gelap, udah jam 6 kurang. Jadi kami mau jalan ke Relic Coffee and Eatery. Aku mau ngamen di situ karena selama beberapa bulan ini ngamen tiap Jumat di situ. Dan selalu ditemani sama Ibu ini. Kita mau bahas apa? Sebelum gelap nih. Iya, soal hal detail dalam pasangan itu kan ini mulai dari ini aja, dari cerita narasumber yang sering gue temukan. Kenapa sih? Kenapa? Lo keren. Gue mau bicara. Terus. Kenapa kayak gini? Dari hampir semua narasumber yang gue wawancara itu keluar, jadi hampir semua narasumber yang menikah yang gue wawancara itu keluar kalimat dia itu berubah gitu. Nah terus kan maksudnya berubah? Jadi si pasangannya dianggap berubah. Dulu aja zaman setelah nikah. Setelah menikah. Oke. Terus dulu aja zaman pacaran dia gini-gini, sekarang udah enggak. Dulu aja tuh perhatian, nanyain gue makan, sekarang gue nggak makan 3 hari juga dia nggak tahu ya, kira-kira gitu lah ekstrimnya ya. Kan pertanyaannya kemudian ya karena gue lagi wawancara sehingga gue nggak akan memberikan opini kan, tapi pertanyaan gue dalam hati, emangnya lo nggak berubah? Kan sama aja gitu, semua orang kan sebetulnya pada dasarnya akan bergeser lah segala hal ya kan. Dan itu kan nggak apa-apa. Emang kenapa kalau orang berubah ya, namanya juga orang bertumbuh gitu kan. Nah kadang kita nggak sadar nih. Iya, kita nggak sadar. Kita komentarin pasangan kita padahal kita kenapa gitu kan, nggak sadar. Terus. Nah, kan itu berubah apa nggak berubah? Ketika kita komplain, boleh. Terus ketika kita komplain, quote unquote, soal seseorang atau pasangan kita berubah apa enggak, itu kan sebetulnya kita ada ekspektasi. Kita ngarepnya dia begini gitu. Kita pengennya, tapi itu nggak diomongin gitu loh, yang karena udah pastilah pada saat lo pacaran sama lo udah kawin ya pasti berubah lah. Ya iyalah, namanya orang PDKT apa juga. Sayang. Oh baby ya begitu udah kawin kan ketemu kan. lo ileran juga kan dia lihat, lo juga lihat ya kan. Kan daleman lo bolong juga kan lo lihat, lo dulu kan nggak kelihatan nih gitu. Nah, poin gue adalah bahwa dalam sebuah hubungan memang ekspektasi itu memang mesti diomongin terus gitu, kayak mesti dibahas terus gitu. Nah itu satu. Yang kedua itu soal detail. Banyak orang abai, termasuk gue, itu abai pada hal detail dari pasangan kita gitu. Jadi misalnya ada kebiasaan-kebiasaan kecil ya yang biasanya dilakukan selama dalam perkawinan, terus tahu-tahu itu udah nggak ada. Ketika itu kita anggap penting, hal-hal kecil dalam pacaran terus sudah nggak ada lagi pada saat pernikahan atau di dalam pernikahan. Misalnya lo sebelum tidur biasanya nyium pipi gitu atau nyium di pipi awal pernikahan ya. Terus lama-lama tidurnya suka nggak bareng kan, apa dulu yang satu duluan tidur yang gitu. Lama-lama kebiasaan itu hilang gitu. Ada yang mau buka roti Kelaparan. ada yang lapar Terus kayak gitu. Kalau menurut gue hal detail itu ada hubungannya dengan kita menganggap pasangan kita sepenting apa. Sama dengan soal perubahan itu, kita punya ekspektasi apa sih terhadap pasangan sehingga kok kita komplain dia berubah. Point takennya adalah menurut gue kalau sebuah hubungan pernikahan itu ingin bertahan, karena kan kita kan cita-citanya mari bahagia and sustainably marriage, kan ya kita memang perlu untuk menganggap pasangan kita penting. Jadi iyalah, memang harus dong. Nah tapi itu dengan sadar, yang bukan perlu tapi harus menganggap pasangan kita penting. Gue men-tone down aja deh dari harus sampai perlu gitu. Itu perbedaan lo sama gue. Terus karena kayak gini loh, kan semua orang akan bilang ya iyalah dia penting. Komentar gue, masa? Karena gini, ketika misalnya gini, lo nggak senang sama gini pada saat ini true story, ya pastilah true story ya, ini tapi
itu semua kita true story kok. tapi bukan narasumber. Jadi ada temen Apa kasus lo? bukan kasus Oke, gue, oke. bukan kasus gue. Terus. Jadi ada temen gue itu mereka pasangan yang menikah sudah cukup lama. Tapi Ya. gue selalu terganggu ya, mungkin gue ya terganggu ketika kalau kami lagi diskusi serius gitu. Itu si istrinya itu tiap kali si suaminya menyampaikan pandangannya, opininya atau gagasannya dipotong. Enggak kayak gitu. Jadi dianggap omongan suaminya nggak penting, nggak bagus, nggak pinter, dan itu di muka umum, Di depan orang lain. depan orang nggak kelihatan sih. Tapi buat gue tuh terganggu dengan itu gitu karena Karena lo notice itu. gue ngeh gitu. Maksud gue karena gue juga pernah lihat pasangan lain yang kalau istrinya mau mulai ngomong aja si suami itu Up, langsung gitu. Jadi mendecak dan istrinya langsung diem, terus suaminya ngomong atau apalah gitu. Untung dia bukan suamiku. Kalau enggak, sendok udah melayang. Bagus sendok. Terus. Orang di sebelah lo lempar ke dia kan. Terus. Nah gitu. Jadi itu indikasi Awas. salah satu indikasi lo nganggap pasangan lo penting apa enggak. Karena penting itu adalah respect. Iya. Nahan ya. Ya lo respect. Minimal depan orang lo nggak boleh Iya. gitu. Minimal. Dan lo nggak boleh nganggap pasangan lo bego. Iya bener. Itu harus tulus. Nggak cuma karena di depan orang. Karena setiap orang kan punya cara berpikir yang beda-beda. Kalau cara berpikirnya beda sama lo, kan bukan berarti dia bego. Kan gak ada hubungannya. Iya bener. Gitu. Nah Bener. gitu loh. Itu adalah Karena respect. apa yang dia nggak paham, kan sebenarnya pasangan bisa ngisi. Nah, Lo iya. bisa kasih tahu gitu. Kalau lo anggap itu bego tanda kutip tadi ya gitu, lo bisa kasih tahu. Gitu. Nah itu makanya kita selalu ngomong kan, emang belajar sih isinya pernikahan itu. Emang sekolah nggak habis-habis. Sekolah yang Seru nggak sih. habis-habis, emang Seru. bener. Seru. Jadi kalau ya kan banyak hal ya sebenarnya kalau yang saat ini kan kita ngomongin ini kan banyak hal. Kalau kemarin di salah satu vlog itu tuh kita bahas tentang pentingnya kebersamaan, ngisi gitu, jadi nggak sendiri-sendiri gitu kan. Ya itu karena salah satu ada yang bolong, Ya. begitu ngobrol nggak nyambung, bener nggak sih? Itu makanya emang dua-duanya harus belajar. Iya. Saling berbagi. Iya benar. Berbagi. Jadi guru bagi kedua belah pihak, jadi murid bagi kedua belah pihak gitu. Iya, tapi emang balik lagi ke masalah detail ya, hal kecil gitu. Emang di pernikahan tuh kadang-kadang ya mungkin karena saling nggak sadar juga karena udah terbiasa bersama-sama udah lama. Ada hal kecil yang contoh tadi lo bilang selamat pagi. Aduh, Lihat lagi. gue juga kayaknya ada kucing ketabrak. Kucing atau anjing kecil gitu. Tahu. Aduh, ya Allah. Gue jadi maaf ya kawan-kawan perempuan. Iya jadi apa ya contohnya kayak tadi lo bilang selamat pagi gitu kalau bangun tidur gitu. Gue sih nggak pernah bilang selamat pagi gitu, nggak pernah. Ya, apalah gitu. Ya contoh gitu. Kayak misalnya laki Atau lo kan suka cucu. laki lo suka megang lo kalau lagi Ya, apa gitu. misalnya bun atau apa gitu ya, itu emang nggak boleh hilang. Kalaupun mungkin hilang, tapi digantikan dengan hal lain. Yang kurang lebih mirip-mirip lah ya. Menurut gue sih ya benar kata lo, emang ada yang kadang-kadang ada yang berubah. Berubah tuh nggak apa-apa, tapi ya berubah yang sama-sama saling enakin aja gitu kan. Saling enakin, benar. Pasangan. Gimana caranya kita ngenakin pasangan kita, dan otomatis kalau pasangannya nerimanya total gitu ya, oh gue dienakin ya pasangan gue, maka gue akan ngenakin dia Iya, juga. dari Kan kitanya gitu. dulu aja. Dari kitanya. Ya emang, ya makanya ini karena kita perempuan dan untuk perempuan kita ingetin kawan-kawan perempuan, kita nggak usah nuntut dulu deh. Kitanya sebagai perempuan yang mulai untuk ngenakin pasangan kita.
mulai untuk hal-hal detail atau hal-hal kecil enggak, lo pasti pikirannya beda deh kan. Maaf. Selalu deh. Ya pokoknya intinya gitu ya kan, hal-hal detail di hubungan kita dengan pasangan sebaiknya kita terus jaga gitu ya. Itu aja kali ya. Oke. Karena udah gelap. Udah merah muka kita gara-gara lampu depan. Baik kawan-kawan perempuan, jangan lupa pantengin terus Spotify podcast Kesandung Kawin tiap Kamis jam 7 malam waktu Jakarta. Mari bahagia, kawin, pasangan, semua akan lucu pada waktunya. Bye.